setia radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Dia sudah bersabar menungguku untuk menikahiku. Tapi ternyata calon istrinya malah sakit seperti ini. Aku tidak bisa membayangkan perasaannya seperti apa. "Kamu udah makan?" tanya Mas Hadi kemudian. "Udah Mas, aku cuma agak capek, pengen tidur," kataku. Sebetulnya aku bukan capek, tapi aku tidak tahan ingin menangis dan aku takut Mas Hadi tahu. "Ya udah sayang, istirahat ya. Besok berangkat kerjanya aku jemput ya." "Iya Mas, sampai ketemu besok ya," ujarku kemudian menutup telepon. Selesai menelepon, aku mencoba tidur, tapi tidak bisa. Tanpa terasa, air mataku terus saja mengalir. Entah jam berapa aku tertidur, saat bangun pagi mataku terlihat sembab. Aku mencoba mengompresnya dulu di kamar agar tidak terlihat aneh oleh orang-orang. Jam 7 pagi, Mas Hadi sudah sampai di rumahku. Kami sarapan dulu bersama dengan Ibu dan Rega, kemudian berangkat ke kantor. "Sayang, minggu depan kita bahas lagi pernikahan kita ya. Konsepnya gimana? Tanggalnya sekalian kita tentuin juga, karena kan kita juga baru dapat bulannya aja nih," ujar Mas Hadi ketika di perjalanan ke kantor. Iya Mas," jawabku singkat. "Kok cuma iya aja?" protes Mas Hadi. "Iya ayo, maksudku kita bahas berdua dulu ya, udah final baru kita ajak keluarga besar," kataku. "Kamu lagi ada pikiran ya? Kenapa? Cerita dong sama aku." Mas Hadi mulai mencurigai aku yang bersikap agak aneh. "Enggak sayang, enggak ada apa-apa," kataku. Untungnya saat itu sudah sampai kantorku, jadi Mas Hadi tidak bertanya lebih jauh. "Nanti pulangnya aku jemput ya," kata Mas Hadi. "Iya Mas, lihat aja dulu nanti pulang jam berapa ya. Kalau sibuk nggak usah maksain untuk jemput," kataku sambil keluar dari mobil. Akhirnya Mas Hadi melanjutkan perjalanan ke kantornya. Di kantor, aku tidak bisa fokus kerja. Aku kepikiran kapan aku harus datang ke dokter onkologi. Aku harus izin dari kantor, tapi aku takut juga Ibu dan Mas Hadi bertanya pada Karin aku ada di kantor atau tidak. Karena aku juga belum berani untuk berkata pada Karin tentang penyakitku ini. Aku semakin bimbang karena Mas Hadi juga sudah mengajak untuk membahas pernikahan kita. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil cuti lagi dan berbicara pada atasanku. Aku berkata pada atasanku kalau aku ada keperluan keluarga yang sangat penting. Tapi apabila ada teman-teman yang bertanya, aku meminta atasanku untuk berkata kalau aku ada pekerjaan di luar. Aku beralasan pada atasanku kalau aku tidak enak, karena baru saja kemarin cuti, sekarang sudah cuti lagi. Atasanku akhirnya mau mengerti dan mengizinkanku. "Rin, besok kayaknya aku ada meeting di luar kantor seharian, mungkin gak akan ke kantor lagi," kataku setelah keluar dari ruangan atasanku. "Ada proyek apa, Vi?" tanya Karin. "Proyek baru dari bos," kataku singkat. "Oh, oke deh," jawab Karin. Esoknya aku berkata pada Mas Hadi untuk tidak menjemputku, karena aku mau pergi bertemu dengan klien baru. Sejujurnya, aku juga tidak tahu kenapa aku harus berbohong seperti ini. Semua rasa takut dan khawatir kusimpan sendiri. Pagi itu, jam 7, aku langsung pergi ke rumah sakit rujukan dokter. Di sana, aku disuruh menemui dokter spesialis onkologi yang bernama Dr. Ami. Aku menunggu sekitar 1 jam baru masuk ke ruangan. Aku tersenyum pada dokter ketika masuk ke ruangan. Dokter melihat dokumen-dokumen hasil pemeriksaanku sebelumnya. "Mbaknya sendiri aja?" tanya dokter. "Iya dok," jawabku. "Apa belum bercerita mengenai ini pada keluarga?"
tanya dokter Anu lagi. Aku hanya menggeleng perlahan. Dokter Anu tersenyum. Sebaiknya nanti Mbak datang bersama keluarga ya. Mungkin memang berat memberitahu keluarga, tapi mereka juga berhak tahu, kata dokter Anu. Aku hanya mengangguk. Ya udah, saya udah lihat hasil pemeriksaan sebelumnya. Tapi kita harus melakukan tes lanjutan untuk mengetahui sudah berapa banyak sel kanker ini menjalar. Apa saya ada kesempatan hidup, Dok? Tanyaku tiba-tiba. Tentu saja, Mbak. Allah sudah mengatur semuanya. Kesempatan selalu ada. Mbak tidak perlu khawatir. Kita berusaha yang terbaik ya. Dan Mbak banyak-banyak berdoa. Aku hanya mengangguk mendengar ucapan dokter. Bantu saya ya, Dok. 6 bulan lagi saya berencana menikah, ucapku tertunduk. Dokter Anu hanya mengusap-ngusap tanganku mencoba menguatkan. Dokter Anu ternyata dokter yang sangat lembut dan pengertian. Entah kenapa aku jadi memiliki semangat baru lagi. Mari kita CT scan dulu ya, Mbak, kata dokter Anu. Aku mengikuti dokter Anu dan melakukan serangkaian tes yang diperlukan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, dokter Anu berkata kalau nanti akan ada dari rumah sakit yang menelponku untuk datang kembali. Aku diberi resep obat-obatan oleh dokter Anu untuk mengurangi rasa sakit kepala dan nyeri pada badan yang cukup sering datang kali ini. Kulihat dia masih jam 2 siang. Tidak mungkin aku langsung pulang ke rumah. Nanti ibu bertanya-tanya mengapa aku sudah pulang. Aku bingung harus pergi kemana dulu. Karena untuk menyetir jauh-jauh sendiri sepertinya aku tidak kuat. Aku memutuskan untuk pergi makan dulu agar aku bisa minum obat. Aku makan di sekitaran rumah sakit saja agar tidak terlalu jauh. Aku diam di sana hingga pukul 4 sore. Karena badanku mulai meriang, aku memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, kulihat rumah kosong. Kuingat ini hari Jumat. Biasanya sehabis asar ibu memang ada pengajian. Mungkin ibu belum pulang, pikirku. Aku langsung masuk ke kamar dan berbaring di kasurku. Rasanya aku lelah sekali hari itu, hingga aku pun tertidur. Saat maghrib, ibu membangunkanku. Vi, bangun, maghrib dulu, kata ibu. Aku membuka mataku. Kulihat ibu sudah duduk di sampingku. Vivi akhir-akhir ini pulang kerja langsung tidur terus, lagi gak enak badan ya. Badannya juga anget, kata ibu. Aku tersenyum mendengar ucapan ibu. Enggak bu, capek aja mungkin seharian Vivi kerja di luar, gak di kantor, jawabku agar ibu tidak cemas. Iya, tapi kamu kayak pucat gitu, periksa ya ke dokter. Atau panggil dokternya ke rumah deh kalau kamu malas. Enggak kok bu, aku bangun dan memeluk ibu. Vivi baik-baik aja, ibu gak usah cemas ya, lanjutku. Ih, maghrib-maghrib malah pelukan, aku datang gak ada yang jawab salamku. Tiba-tiba Reja datang. Waalaikumsalam, kataku dan ibu. Tiba-tiba Reja menghampiri kami juga dan ikut memeluk aku dan ibu. Ikutan dong, kata Reja. Ih, kamu bau, kataku bercanda sambil melepas pelukanku. Namanya juga baru pulang kak, kata Reja. Sudah, kalian mandi, sholat, nanti kita makan ya. Mumpung anak-anak ibu pada pulang awal sekarang. Iya bu, kataku tersenyum. Ketika ibu dan Reja sudah keluar kamar, tiba-tiba air mataku menetes begitu saja. Aku berpikir sampai kapan aku bisa terus bersama mereka. Kuat dong Vi, kamu jangan cengeng, ucapku dalam hati. Malam itu selesai makan dan mengobrol dengan ibu dan Reja, aku masuk ke kamar untuk menghubungi Mas Hadi. Seharian ini aku belum mengabari dia. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini.
Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.